Presiden Amerika Serikat mengaku serangan 10 hari di Yaman gagal total untuk memberantas Houthi. Inilah kegagalan besar tentara Amerika. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد، والرد لن يكون فقط بمستوى العملية Aksi militer Amerika yang dilancarkan ke Yaman diakui Presiden Joe Biden belum membuahkan hasil. Padahal serangan udara Amerika Serikat didukung Inggris telah menghancurkan sejumlah wilayah Yaman, namun mereka belum berhasil. Seperti yang diketahui, armada tempur militer Amerika Serikat bergerak ke Laut Merah untuk mendobrak blokade yang dilakukan milisi Houthi. Milisi pimpinan Abdul Malik Houthi kerap menyerang kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah, tak terkecuali kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu US Navy USS Carney DDG-64. Serangan terhadap Houthi juga adalah misi Amerika untuk menghancurkan proksi yang disokong Republik Islam Iran. Dalam laporan eksekutif militer dari Stars and Stripes, pemerintah Amerika Serikat tengah menyusun rencana militer baru. Pembentukan strategi baru dilakukan setelah Biden merasakan bahwa serangan 10 hari ke Yaman berakhir gagal. Pengumuman ini dipublikasikan saat Komando Pusat AS atau CENTCOM mengkonfirmasi serangan terbarunya terhadap rudal jelajah Houthi. Misi Amerika membendung permusuhan yang meluas karena agresi militer Israel ke Gaza, Palestina dianggap Biden telah menyimpang dan justru memperparah situasi. Iran menuding Israel sebagai penyebab Amerika Serikat dan Inggris membombardir Suriah dan menghabisi nyawa perwiranya yang tengah bertugas sebagai penasihat militer di Damaskus. Hampir senada dengan Biden, seorang pejabat Amerika Serikat yang identitasnya dirahasiakan mengatakan jika pihaknya akan melanjutkan serangan di Yaman untuk membatasi pergerakan Houthi. Kami tidak berusaha mengalahkan Houthi, tidak ada keinginan untuk menginvasi Yaman, kata pejabat itu. Kami memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa Houthi dan pandangan dunia mereka. Jadi kami tidak yakin mereka akan segera berhenti. Tapi kami tentu saja berusaha menurunkan dan menghancurkan kemampuan mereka, ujarnya. Israel telah kalah perang melawan Hamas di Gaza, Palestina. Namun Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya tidak mengakui kekalahan fatal tersebut. Penilaian itu disampaikan Profesor Paul Rogers, seorang profesor emeritus studi perdamaian di Bedford University. Menurutnya, narasi resmi digaungkan pemerintah Netanyahu dan militer Israel adalah Hamas telah melemah. Namun pada kenyataannya, mereka gagal. Dengan doktrin tentara Israel, ternyata banyak ratusan hingga ribuan tentara Israel menjadi korban militan Hamas. Meskipun reputasi internasional Israel menurun dengan terbunuhnya lebih dari 20.000 warga Palestina dan melukai 50.000 lainnya, Israel telah menjual narasi kelemahan besar Hamas dan bahkan mengklaim bahwa perang di Gaza Utara telah berakhir dan keberhasilannya yang sama akan dicapai di selatan. Apa yang membantu Israel menyebarkan narasi bohong tersebut? Ialah pembatasan yang diberlakukan terhadap jurnalis, segelintir orang yang masih bekerja di sana, dan risiko terhadap keselamatan mereka. Sementara pers internasional tetap terjebak di Tel Aviv dan bergantung pada pengarahan militer Israel. Semua ini berubah dengan cepat. Pertama, karena tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Hamas telah mendirikan pusat komando di bawah rumah sakit Al-Shifa. Kedua, ketidakmampuan tentara Israel yang memiliki peralatan intelijen tercanggih di dunia dalam menentukan lokasi para sandera. Periode baru-baru ini menyaksikan dua insiden pada 12 Desember lalu jika Hamas telah melancarkan serangan yang sangat terampil di bagian Gaza yang seharusnya berada di bawah kendali Israel.
Dalam penyergapan unit Israel terjadi kematian, pasukan tambahan dikirim untuk membantu, tetapi mereka diserang dan bala bantuan lainnya disergap. Sejumlah tentara Israel tewas dan terluka parah, namun yang penting adalah barisan tentara yang tewas termasuk seorang kolonel dan 3 mayor dari unit elit Brigade Golani. Bagi Hamas yang menurut Israel telah memutilasi dan membunuh ribuan anggotanya untuk melakukan operasi di wilayah yang dikuasai tentara Israel menimbulkan keraguan mengenai gagasan Israel mencapai kemajuan mendasar dalam perang tersebut. 3 hari berikutnya memberikan lebih banyak bukti ketika 3 sandera berhasil melarikan diri dari penculikannya dan mengibarkan bendera putih, namun mereka terbunuh oleh peluru tentara Zionis. Dan yang memperparah keadaan adalah adanya panggilan telepon dari para sandera yang ditangkap oleh alat yang dipasang pada anjing pelacak milik tentara Israel dan 3 hari sebelum mereka dibunuh. Ada bukti lain tentang permasalahan tentara Israel. Angka resmi menyatakan bahwa korban tewas hanya 460 tentara di Gaza. Namun pada kenyataannya ada ribuan hingga 20.000 tentara Israel mengalami kondisi cacat, luka-luka dan 5.000 lainnya menjadi korban tewas. Secara umum Israel menerapkan suburb doctrine atau doktrin pinggiran kota yang menargetkan struktur sosial, militer, dan ekonomi untuk menghancurkan keinginan musuh untuk berperang dan mencegahnya menimbulkan ancaman di masa depan. Namun, doktrin pinggiran kota itu tidak berjalan sesuai rencana karena kritik datang dari kalangan yang tidak terduga seperti mantan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace yang memperingatkan bahwa operasi saat ini akan meninggalkan bekas selama setengah abad ke depan. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun tidak lagi nyaman dengan apa yang terjadi di depan matanya. Namun Netanyahu dan pemerintahnya nekat melanjutkan perang selama mungkin. Rogers menambahkan bahwa para pemimpin militer Israel akan berada di bawah tekanan untuk mencapai kesuksesan dan akan melanjutkan operasi selama kabinet perang mengizinkan mereka.